wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabatku, para pemirsa Equity Pro yang mencintai Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, begitu besar nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dan salah satu nikmat teragung yang Allah limpahkan kepada kita, Allah menyisipkan hikmah-hikmah yang maha dahsyat kepada kita di dalam cerita-cerita yang disampaikan Allah melalui ayat-ayat Al-Quran yang suci dan penuh dengan mutiara-mutiara keindahan. Dan salah satu Nabi Allah yang sempurna, yang perfect, yang hebat, yang dahsyat, bahkan menjadi salah satu Nabi yang paling viral di dalam Al-Quranul Karim, dialah Nabi Allah Ismail alaihissalam. Sesosok Nabi yang menunjukkan keagungan, kedahsyatan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lugas dan tegas dalam surat Maryam ayat yang ke-54 Allah mengatakan, "Wadhkur fil kitabi Ismail," kata Allah. "Wadhkur," dan ingatkanlah hai Muhammad kepada umatmu, katakanlah hai Muhammad kepada umatmu tentang sesosok manusia yang bernama Ismail. "Innahu kana shadiqal wa'di." Sesungguhnya Nabi Ismail alaihissalam adalah sesosok Rasul Shadiq yang maha pembenar al-wa'di terhadap janji-janjinya. Wa kana rasulan nabiyyan, dan sungguh Nabi Allah Ismail adalah sesosok makhluk yang diutus menjadi rasul, bahkan dipertegas kembali oleh Allah menjadi nabi. Dan ini merupakan keutamaan yang dahsyat yang diberikan Allah kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Sahabat-sahabatku, pemirsa Equity Pro yang dirahmati Allah, ada tumpukan hikmah yang wajib kita telaah di dalamnya. Ada tumpukan hikmah yang wajib kita serap di dalamnya. Apa yang membuat Nabi Allah Ismail begitu dahsyat? Yang pertama adalah bi'ah salihah, tarbiyah hasanah, pendidikan yang baik melalui lingkungan yang indah. Ini yang selalu kami sampaikan dalam kajian-kajian parenting Nabawiyah. Kita selalu kagum dengan Nabi Allah Ismail. Kita selalu berkata, wow, Nabi Ismail Nabi yang hebat, Nabi Ismail Nabi yang dahsyat, Nabi Ismail Nabi yang luar biasa. Selalu kita puji bagaimana kesabaran beliau menghadapi ujian. Bahkan ketika beliau disembelih pun beliau menaati perintah orang tuanya. Ada satu yang salah pemirsa, ada satu yang kita lupakan hamba Allah. Kita hanya fokus pada hasilnya. Bagaimana Nabi Allah Ismail menjadi sesosok yang hebat, tapi kita lupakan bagaimana prosesnya. Bagaimana Nabi Ismail bisa menjadi makhluk yang VIP seperti ini? Ternyata melalui proses sebuah bi'ah, sebuah pendidikan berbasis lingkungan. Dan inilah yang ditunjukkan Rasulullah SAW. Ya, melalui cerita ini Nabi ingin menjelaskan bahwa sesosok anak yang hebat muncul dari pendidikan yang hebat yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada putranya Nabi Ismail alaihissalam. Lihatlah, bahkan Allah telah memprepare jauh-jauh hari. Nabi Ismail diletakkan di wadin ghairi dzi zar'in, pada sebuah lembah yang tidak berpenghuni. Bagaimana Nabi Ismail dikucilkan dalam sebuah lingkungan yang steril. Nah, maka menarik kesimpulan dari situ, ingin menjadi nabi yang perfect seperti Ismail, maka kita wajib meletakkan anak kita di lingkungan yang baik. Apabila kita kesulitan dalam menetapkan lingkungan, maka letakkan anak-anak di pesantren, letakkan anak-anak di sekolah Islamic boarding school. Ya Pak Ustadz, nanti kalau diletakkan di lembaga-lembaga seperti itu, aku nanti takut anakku jadi ustadz. Aku ingin anakku jadi general manager. Aku ingin anakku jadi seorang dosen. Aku ingin anakku menjadi seorang yang profesor. Ya Allah, hamba Allah, siapa yang bilang orang di pesantren itu menjadi seorang ustadz? Mohon maaf, saya 3 bersaudara. Kakak perempuan saya, adik saya, kita mondok bareng di satu pesantren, tepatnya di Gresik Mambaus Shalihin. Di desa suci. Kami mondok bareng. Lihat, kakak perempuan saya bukan menjadi seorang ustadzah, malah menjadi seorang bidan. Adik saya bukan menjadi seorang ustadz, lulusannya Kairo Al-Azhar LC, tapi kemudian beliau malah menjadi seorang konsulat. Sekarang ditugaskan di KBRI Dubai. Yang jadi ustadz cuman saya. Itu pun karena gak ada pilihan, ya. Maka teman-teman yang berbahagia, para pemirsa yang dirahmati Allah, ini poin yang pertama. Bagaimana Nabi Ismail diletakkan di tempat yang steril, dididik oleh the good mother, seorang ibu yang dahsyat dari sesosok Bunda Siti Hajar yang mulia. Kemudian hikmah yang kedua yang kita serap dari Nabi Ismail alaihissalam adalah ajaran taslim yang merasuk di dalam tubuh beliau. Apa ajaran taslim itu Pak Ustadz? Ajaran kepasrahan totalitas terhadap hukum Allah.
Maka Ismail alaihissalam dididik dengan sedemikian rupa sehingga beliau mencetak rasa taslim. Nah, inilah yang hilang dalam kepribadian kita sebagai seorang muslim, jamaah. Kadang kita sering protes, kenapa kita diperintahkan begini, kenapa Allah nggak memerintahkan yang begitu. Kita ini hamba. Kalau kita yang ngatur Tuhan, berarti kita Tuhannya dong. Maka berangkat dari situ Ismail meniru ajaran dari ayahnya yang dibakar hidup-hidup nurut. Dipotong kemaluannya, khitan dalam kondisi belum ada medis, nurut. Ketika Nabi Allah Ismail alaihissalam diletakkan di wadin ghairu dzar'in, dalam lembah yang tidak berpenghuni, logikanya ini anak pasti mati, nurut. Maka tercetaklah Ismail yang menerima keadaan apapun yang diberikan oleh sang ayah. Ketika ayahnya berkata, "Ya bunayya, hai anakku, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Nah, semalam Bapak bermimpi. Bapak bermimpi Allah perintahkan Bapak menyembelih engkau. Fanzur madza tara. Apa pendapatmu, Nak? Mengagumkan. Ismail kecil yang masih lugu, yang masih unyu-unyu, belum memiliki dosa, berkata dengan santainya, "Qala ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang Allah perintahkan padamu ayah, lakukan. Satajiduni insyaallah, satajiduni insyaallah minas sabirin." Insyaallah ayah akan mendapatkan aku dalam kelompok orang yang sabar. Allahu Akbar. Malaikat-malaikat merasa kagum. Aras kerajaan Allah bergetar, memandang bagaimana kedahsyatan sesosok manusia bernama Ismail alaihissalam yang memiliki konsep taslim, kepasrahan totalitas terhadap hukum Allah. Makanya Islam itu, teman-teman, diambil dari dua kosakata, antara salam yang artinya damai atau diambil dari istilam yang artinya pasrah. Jadi kalau antum belum bisa menebarkan damai dan belum bisa menyebarkan pasrah, maka kita tidak bisa disebut sebagai orang Islam. Damailah, menyebarkan kebajikan kepada sesama, senyum di hadapan orang lain. Ya Masya Allah. Bahkan sebagai seorang muslim, jangankan kita menyakiti orang lain, menyakiti perasaannya pun kita tidak diperbolehkan. Itu namanya salam. Nah, kalau ini udah antum kerjakan, tinggal yang kedua, bagaimana kita menjadi pribadi yang istilam, yang memiliki taslim, kepasrahan totalitas terhadap hukum Allah, walaupun itu nggak masuk akal menurut akal kita. Ini poin yang kedua yang diajarkan Ismail, bagaimana beliau menjadi sosok Nabi Allah yang VIP, yang bahkan diperintahkan Allah untuk kita mengikuti jejak-jejaknya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana Nabi Allah Ismail alaihissalam menjadi sosok tauladan yang sempurna dalam ketaatan kepada orang tua. Maka sering kami sampaikan, wahai Anda pecinta Ismail, wahai Anda pecinta Ismail alaihissalam, kalau antum benar-benar cinta kepada Nabi Allah Ismail, cintai orang tuamu. Karena ajaran terbesar yang diajarkan sosok Ismail alaihissalam adalah ketaatan kepada orang tuanya. Nabi Ibrahim memiliki banyak keturunan yang menjadi nabi, tapi Allah pilih Ismail menjadi datuk yang kakeknya baginda Rasulullah SAW. Mengapa hamba Allah? Tentu ini bukan sesuatu yang sia-sia, karena Allah tahu ada pendidikan Ismail yang sangat cinta kepada orang tuanya, maka Allah muliakan dirinya. Maka dalam bulan Ramadan yang suci ini pula selalu kami sampaikan kepada para pemirsa, berhati-hatilah. Setinggi apapun ibadahmu, setinggi apapun puasamu, setinggi apapun tarawihmu, sedahsyat apapun tilawamu, jika engkau menyisakan goresan luka yang kau titipkan di dalam hati ibumu, di dalam hati ayahmu, demi Allah, semua itu akan menjadi sia-sia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berwaspadalah, berhati-hatilah. Karena setiap rasa sakit yang kita letakkan di hati ibu kita akan menjadi penghalang, dan itulah yang dimaknai Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah telah memutuskan bahwa tidak akan diterima amal ibadahmu kecuali dengan dua perkara. Yang pertama adalah engkau tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan itu dilakukan Nabi Allah Ismail dengan ketaatan kepada Allah, mewahdahkan Allah, mengesahkan Allah, dan tidak pernah menduakan Allah. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua
Beliau sangat menaati perintah orang tuanya. Hamba Allah, kemuliaan manusia berada pada saat seseorang mencintai orang tuanya. Setinggi apapun amal ibadahmu, walaupun engkau sujud sampai jidat bonyok, hidung pesek, gigi rontok sekalipun, wallahi demi Allah tidak akan menjadi nilai ibadah di mata Allah jika di dalam hati orang tuamu ada rasa sakit yang ketitipan di dalam hatinya. Semoga pelajaran dari Ismail melalui 3 hikmah menjadi sesosok Nabi Allah yang sempurna, ya, sebagai Nabi Allah yang hebat, sebagai Nabi Allah yang sampai dipuji oleh Allah di dalam ayat suci Al-Quran surat Maryam, ya, di dalam ayat yang ke-54. Semoga memberikan pelajaran pada kita. Saya Agus Khairul Huda, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.